Sintayong, sebagaimana yang kita tahu, ex-pelatih timnas Indonesia, diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih setelah masa jabatan yang penuh dengan pencapaian dan kontroversi. Sintayong kini punya jabatan baru, sebuah tugas baru di luar lapangan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Bola Kita Channel sebagai bentuk dukungan dan dapatkan informasi seputar sepak bola lainnya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya guys. Lanjut. Kilas balik 8 jasa Sintayong untuk sepak bola Indonesia. Penutupan era kepemimpinannya menjadi sorotan publik, terutama karena ia dikenal membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola tanah air. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini, yang mulai menjabat pada Desember tahun 2019, dikenal dengan pendekatan disiplin tinggi dan kemampuannya dalam mengembangkan talenta muda. Berikut kilas balik jasa-jasa besar Sintayong selama masa kepemimpinannya. 1. Meningkatkan peringkat FIFA Indonesia. Saat Sintayong mulai melatih, Indonesia berada di peringkat ke-173 FIFA. Di bawah kepemimpinannya, peringkat Indonesia naik secara signifikan, mencapai posisi ke-129 pada September tahun 2024. Ini merupakan lonjakan besar yang mencerminkan perkembangan kualitas permainan tim. 2. Finalis Piala AFF 2020. Dengan skuad yang mayoritas diisi pemain muda, Indonesia berhasil mencapai final Piala AFF 2020. Meskipun gagal meraih gelar juara, pencapaian ini menunjukkan potensi besar generasi baru pemain Indonesia yang dibentuk oleh Sintayong. 3. Lolos ke Piala Asia 2023. Setelah 16 tahun absen, Indonesia akhirnya kembali ke ajang Piala Asia. Keberhasilan ini dicapai melalui perjuangan keras di babak kualifikasi, membuktikan bahwa Sintayong mampu membawa perubahan signifikan pada performa tim. 4. Medali perunggu di SEA Games 2021. Timnas U23 Indonesia di bawah bimbingan Sintayong meraih medali perunggu di SEA Games 2021. Ini menjadi pencapaian penting, terutama bagi pengembangan pemain muda. 5. Lolos ke Piala Asia U20 dan U23. Sintayong sukses membawa timnas U20 dan U23 lolos ke Piala Asia U20 2023 dan Piala Asia U23 2024. Pencapaian ini menjadi bukti kepiawaiannya dalam membangun tim di level usia muda. 6. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini menjadi salah satu pencapaian terbesar Sintayong selama melatih timnas Indonesia, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk bersaing di level dunia. 7. Mengembangkan talenta muda. Salah satu fokus utama Sintayong adalah mengembangkan pemain muda. Ia memberikan banyak kesempatan bagi talenta muda untuk tampil di ajang internasional, seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh, yang kini menjadi tulang punggung timnas. Selain itu, Sintayong dikenal memberikan perhatian khusus pada fisik dan stamina pemain. Program latihan fisik intensif yang diterapkannya telah meningkatkan kebugaran pemain, membuat mereka mampu bersaing di level internasional. 8. Meningkatkan disiplin dan mentalitas tim. Sintayong dikenal dengan pendekatan disiplin tinggi dalam melatih. Ia tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis pemain, tetapi juga membangun mentalitas juara. Hal ini terlihat dari bagaimana timnas tampil lebih percaya diri saat menghadapi lawan-lawan berat. Disiplin yang diterapkannya juga meliputi kebiasaan hidup sehat para pemain, dari pola makan hingga istirahat. Hal ini membawa perubahan positif pada gaya hidup pemain muda Indonesia. Warisan untuk sepak bola Indonesia. Meskipun masa jabatannya tidak lepas dari kritik, Sintayong meninggalkan warisan besar bagi sepak bola Indonesia. Ia tidak hanya meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga membangun pondasi kuat untuk masa depan.
Dari peningkatan peringkat FIFA hingga keberhasilan di ajang internasional, jasa-jasa Shin Tae-yong akan selalu dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Kini, dengan pergantian pelatih, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan momentum yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong dan membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong dan jabatan barunya. Shin Tae-yong kini punya jabatan baru, sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA. Sebuah tugas baru di luar lapangan. Chung Mong-gyu terpilih lagi mengisi posisi Presiden KFA. Di eranya yang sekarang, dirinya membentuk komite eksekutif barunya. Itu terdiri dari 27 anggota termasuk 5 wakil presiden, ketua komite, dan anggota dewan seperti dilansir dari media Korea, Jong-en Daily. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong masuk dalam daftarnya. STY bersama ex-pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo mengisi jabatan sebagai wakil presiden. Shin Tae-yong akan fokus untuk urusan internasional, termasuk membangun kerjasama dengan federasi-federasi sepak bola dunia. Sementara Park Hang-seo berfokus untuk mengelola Timnas Korsel. Jabatan baru tersebut jadi hal baru buat Shin Tae-yong. Sebabnya selama ini, STY bekerja sebagai pelatih sejak gantung sepatu. Ia memulai karirnya sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar pada tahun 2005. Itu saat usianya 35 tahun. STY naik level jadi pelatih utama saat menukangi Songnam Ilhwa di tahun 2010. Setelahnya, ia berkecimpung di Timnas Korea Selatan sejak 2014. STY memulainya sebagai asisten pelatih, lantas ia jadi pelatih Timnas U23 dan jadi pelatih Timnas Senior di tahun 2017. Shin Tae-yong kemudian melancong ke Indonesia pada tahun 2020. Ia bisa bawa Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta meloloskan tim senior ke Piala Asia dan Timnas U23 ke Piala Asia. STY tentu tidak asing dengan Timnas Korea Selatan. Kalau dulu teriak-teriak di pinggir lapangan, kini dirinya akan lebih banyak di balik layar untuk mempromosikan Taeguk Warriors. Terima kasih guys, atas waktu tontonnya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.